mata lu melotot gua kepruk. Masa saya bajunya dibeli negara? Malu tuh yang benci sama KDM. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Dia salah ngomong. Hidup Kang Deddy Supardi. Halo semuanya. Ketemu maning karo Celote Verio. Di like dulu kalau udah nonton, klik di like dulu bos. Kali ini kita mau ngebahas apa nih bos? Tengok aja bos, KDM lagi berpidato ngomong apa ya? Aku juga belum tahu. Coba kalian bayangin, hanya dalam 1 tahun kerja, Deddy Mulyadi udah gusur bangunan kumuh di ratusan titik se-Jawa Barat, mulai dari Jalan di Ciater, Kota Bandung, Cianjur, dan beberapa tempat lainnya. Hasilnya tentu sangat berubah drastis, dari yang awalnya kumuh dan berantakan, menjadi bersih dan tertata. Seolah-olah selama ini setiap kota di Jawa Barat terlihat pengap dan sesak, bisa bernapas kembali. Tindakan ini tentunya akan merubah wajah Jawa Barat ke depan. Terlebih perpaduan budaya yang KDM bawa dalam kebijakannya akan menarik ratusan ribu orang setiap tahun untuk berlibur ke Jawa Barat. Ditambah percepatan pembangunan bakalan bikin investor berbondong-bondong masuk Jawa Barat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Memang awalnya akan terasa pahit bagi sebagian orang, namun pepatah sering mengatakan, tanpa rasa pahit, sebuah kopi tidak akan terasa nikmat. Jadi, untuk hasilnya tidak akan dipetik dalam waktu dekat. Sabar menjadi kunci membuka jalan yang lebih baik. Mantap, memang kudu begitu. Terus yang digusur-gusur juga kan dikasih kompensasi. Nggak kayak pejabat-pejabat yang lain, udah digusur, pedagang barang-barangnya dirusak, diangkut, semena-mena. Ya mereka pada stres, pada sedih ya. Tapi kalau KDM mah humanis. Bagaimana? Iya Pak, mangga Pak. Gitu, mau pindah hari ini pun legowo. Kenapa? Dikasih kompensasi, pengganti. Bahkan sebagian besar orangnya itu diajak kerja. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Apa maning gini? What? Halo guys, banyak saya senjata nih guys. Punya banyak senjata guys. Masih banyak sebenarnya. Ini ada kamera burung guys. Jawa Barat dalam bahaya anggaran. Jawa Barat baru setengah tahun. Oh mata lu melotot gua kepruk. Oh buku goblok. Gua kesel. Sampai beneran jatuh itu mangga gara-gara lu Dorna Edan matanya gini guys tuh. Bocah Edan matanya begini. Sudah defisit 5,7 triliun. Wow, ini paling mengerikan. Tidak pernah ada sejarahnya di Jawa Barat. Kentut lah. Defisit anggaran dalam setengah tahun 5,7 triliun. Kentut lah. Hati-hati nih para pengusaha yang punya proyek di Jawa Barat ya. Jangan sampai Anda nanti merugi karena nggak dibayar. Ya, nggak sampai mencelat mangga. Defisit luar biasa. Ngomong apa kau ini? Ya, ini gubernur cuman omong-omong di konten seperti benar, pada kinerjanya jeblok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepetan kek sana nyingkir lu dari orang gitu loh. Jadi setan kayak apa kek, mending kayak gitu aja udah. Melotot dikritik haters. Deddy Mulyadi emosi sampai melotot, menjawab semua kritikan orang-orang yang membencinya. Saya kata orang cari citra salah. Saya setiap hari itu tidak mencari citra. Saya menyelesaikan masalah walaupun saya dicitrakan buruk, nggak ada masalah bagi saya. Ya, karena pemimpin bukan cari citra, betul, pemimpin Pak. bekerja. Betul. Saya lebih memilih dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang dibanding saya hanya mencari citra-citra tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Betul, Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeli negara? Malu tuh yang benci sama KDM. Terus tadi tuh wereng, coro, tikus, got. Apalagi itu parita, apa itu kutu, coro atau usah. Yang tadi mulut bau itu Dorna. Dengar nih KDM nih bilang nih. Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Tuh. Nah kan kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai. Fasilitas pemerintah dipakai terus. Kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus. Pengen wisatanya naik tapi nggak diurus. Ya gimana? Nah. Di daerah Ciater diizinkan ditanamin tebu. Saya bilang salah. Nggak bisa. Tarik
Saya begitu pacarannya. Setelah itu apa? Yang 100 hektar tanamin lagi teh. Oh, ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kenapa? Kalau nggak ada teh itu hotel di puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang di Ciater nggak akan laku, nggak akan. Saya bilang boleh ngitung ini berapa teh di sini untungnya, tapi implikasi terhadap itu pada Citarum terjadi pendangkalan. Biaya perawatan Citarum per tahun 1 triliun. Daripada ngerukin Citarum tiap tahun, lebih baik rubah kebun sayur itu jadi kebun teh kembali. 1, pariwisata akan meningkat. 2, air akan terjaga. 3, longsor tidak akan terjadi. 4, banjir akan tercegah. Setelah itu nanti Citarum aman. Negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah. Kamu dikasih aliran sungai. Kamu dikasih tanah yang subur. Kamu dikasih udara yang bersih. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih. Tapi kamu kufur. Dengerin semua tuh, dengerin, listen. Bener Pak, biar pada mikir tuh pejabat-pejabat yang maruk-maruk tuh Pak. Udah dikasih Pak, apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Betul. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, nu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Kesel ya Pak ya. Betul Pak. Saya kira ya teman-teman, disinilah jeleknya kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi yang belum kita sadarin. Dan Apa nih respon keluhan dokter di Cisewu Garut? Deddy Mulyadi janji prioritaskan perbaikan jalan desa mulai Juli 2026. Kenapa lagi? kalau kita bahas supaya kalian bisa sadar dan bisa lebih paham teman-teman. Di video tadi Bapak Deddy Mulyadi merespon keluhan dari salah satu warganya di Garut yang katanya jalan di desanya itu jelek, sehingga dia langsung turun dan membenarkan jalan tersebut. Di sini teman-teman jeleknya. Bisa kalian bayangkan ya, saya lihat sekarang ini di Jawa Barat hampir mostly semua permasalahan itu dilimpahkannya ke gubernur. Nah, kerjaannya bupati apa? Kerjaannya wali kota itu apa, teman-teman? Jadi, bagusnya kinerja Bapak Deddy Mulyadi ini, ya kelemahannya adalah membuat level bupati atau level wali kota sampai level desa itu nggak kerja. Padahal kita ngegaji mereka juga selain gubernur ya. Kalau misalkan beliau terus-terusan kerja semua dihandle sama Deddy Mulyadi gitu, udah aja kita ngegajinya gubernur aja, nggak usah ada wali kota, nggak usah ada bupati. Nah ini Bapak, jadi punten banget buat Bapak Deddy Mulyadi. Mungkin udah saatnya Bapak juga mendelegasikan dan biarin aja yang kerjanya bupati gitu. Bapak cukupkan mereka, cukup kita rakyat juga mengawasi bupati dan wali kota sampai ke desa sekalian. Jangan semuanya sama gubernur, cok. Oke, kalau saya dapat pengaduan dari kota Cirebon atau dari Kabupaten Cirebon, stafnya Bapak bilang, Kang, kalau memang di kabupaten kan ada bupati, senggol dong bupatinya. Begitu. Kalau di kota, senggol wali kotanya. Cakep. Jadi nggak semuanya Bapak. Betul-betul itu. Kenapa ini? Ternyata terkuak nama asli Kang Deddy Mulyadi. Kaget banget pas tahu misteri. Serius. Gubernur Jawa Barat ternyata bukan Kang Deddy Mulyadi. Sebuah misteri akhirnya terungkap. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Deddy Mulyadi Bapak. Deddy Mulyadi. Suka ganti ngaran batur Bapak. Deddy Mulyadi. Jadi orang lain Bapak Ibu berebut pengen dipimpin gubernur mereka oleh Kang Deddy Supardi. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Dia salah ngomong. Hidup Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Deddy Mulyadi. Kang Deddy Bapak Aing. Dia salah ngomong itu. Deddy Mulyadi. Allah ya Rabbi. Ya. Kang Deddy Mulyadi. Saya tadi ngomong apa sih? Supardi. Salah. Salah. Kok teruas aing? Allahu Akbar si Bapak mah. Iya. Sugan teh bener. Iya. Ujuk pak keleuweung Deddy Supardi. Ada baik. Pek teh salah Bapak ya. Iya. Gede salah mah aja. Ngampura. Welcome Bapak aing ah. Itu waktu Bapak
ngomong salah itu kayaknya lokasinya di Pabuaran di Cirebon itu guys. Aku juga lagi nonton itu dan pada ketawa orang-orang. Ini di Cirebon, di Pabuaran kalau nggak salah. Daerah Cirebon Timur ke sana. Ada Mbak ya? Apa lagi nih? Saya ingin pulang. Hah? Tolong ya Bapak. Sebentar. Saya ingin pulang, tolong Bapak, siapa presiden atau Bapak Deddy Mulyadi nih? Viral, PMI asal Cianjur minta tolong Prabowo sambil berlumuran. Oh my god. Tolong ya Bapak Presiden. Sorry ya, wajahnya disensor. Ada apa ini? Presiden, Bapak KDM, saya minta tolong, saya udah nggak sanggup pulang. Video Apa pekerja itu? migran Indonesia asal Cianjur dengan wajah minta pertolongan Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi viral. Korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan PMI ke Timur Tengah itu diduga alami luka lantaran terus bekerja dalam kondisi sakit. Dalam video berdurasi 59 detik itu, perempuan yang berasal dari Kampung Babakan Turui, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur itu tampak menangis meminta pertolongan. Parah. Ujang Suryana, suami Ai mengatakan video tersebut dikirim sang istri sekitar 3 pekan lalu. Diketahui jika ibu dari 5 anak tersebut terjatuh usai pingsan saat memaksakan bekerja. Video yang viral di medsos itu, apakah itu betul istri Akang sendiri? Iya betul. Dari Libya. Oh, di Libya. Kerjanya capek, ngurus 3 rumah. 3 rumah. Majikan nggak ada pengertian. Kalau sakit beli obat sendiri, harus ngapa-ngapain sendiri gitu. Kerja 24 jam, nggak ada istirahatnya. Parah. Terus itu yang apakah? Itu jatuh karena dia sakit, disuruh kerja terus, nggak dikasih istirahat, kepalanya pusing, jatuh, nimpa kaca. Tapi Akang sendiri dengan istri komunikasi lancar begitu? Komunikasi lancar, tiap hari ada. Kan saya, istri saya pengen dipulangkan ke Indonesia supaya kumpul lagi sama keluarga, sama anak. Gitu saja dari saya. Kang, gini loh, Akang itu sehat, bisa cari duit, ya kan? Nggak usah memaksakan pendapatan harus besar. Yang penting sehat, rumah sudah ada. Kenapa Akang nyetujuin istrinya berangkat ke luar negeri? Udah tahu resikonya, kalau nggak hidup mati. Kalau nggak selamat celaka. Akang kenapa nyetujuin? Oh no. Ada baik. Kan jadinya begini Kang, pengen pulang, repot dah urusannya. Coba kalau dari awal Kang jangan nyetujuin istrinya mau berangkat, udah. Ada kakanda kesatriamu yang akan berkorban jiwa raga, keringat semuanya akan Akang kucurkan untuk dirimu. Akang akan bekerja sekuat tenaga untuk dirimu. Kau permaisuriku cukup duduk santai di rumah mendoakan Akang berangkat bismillah, pulang dengan selamat membawa berkah rezeki. Apapun itu. Jangan, Kang, aku mau ke luar negeri ya. Ya sudah mah, gaji berapa mah di sana mah? Wah lumayan gede Kang. Oh ya sudah mah, nanti gajinya transfer ke papa ya mah. Lalu ngapain? Tapi kan gue di sini juga usaha. Ya udah usaha lu aja, nggak usah nyuruh bini lu kerja. Jadi begini dah. Membenci KDM, sini lu kumpul sini. Katanya lu pada jagoan, kalau ngomong pada berani banget lu di online. Sini, kalau emang lu jago dan berani, lu sini datang kemari. Datang kemari bantuin gua babat rumput. Daripada lu ngoceh pada kagak danta lu di sosial media. Kirain gua ngapain? Ada kerjaan babat rumput di sini. Jadi keringet lu manfaat, bener. hidup lu manfaat, bantuin gua. Maaf kata, lu kagak ada manfaatnya para pembenci kalau ngomong. Di sini, mending sini babat rumput. Salam warga jaga desa. Salam, Kang. Kirain gua apaan duh? Anak maning baca, kaget. Oke guys, begitu dulu. Semoga doa terbaik selalu untuk kalian semua. Sehat, selamat, berkah rezeki, lancar semua aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di lain berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.